Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak kebanggaanku, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Fatihah, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak. Semoga hari ini penuh dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala diniyah as-salihah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku, mari kita belajar mata pelajaran Akidah Akhlak bab 1, yaitu pada pelajaran 1. Temanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin kita sudah belajar tentang pengertian iman kepada Allah. Sekarang pada bagian 2 kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Sebelum kita mempelajari materi iman kepada Allah, pada bagian sifat-sifat Allah ini perlu kita ketahui apa saja tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan nanti setelah mempelajari tema tersebut. Kita lihat tujuan pembelajaran kali ini, yaitu 1. Menjelaskan pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Yang kedua, menunjukkan klasifikasi sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang ketiga, menghafal sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Dan yang keempat, menyajikan contoh perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Sekarang, apa itu sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah yaitu keadaan yang berhubungan dengan zat Allah sesuai keagungannya. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Dan yang ketiga, yaitu sifat jaiz. Nah, apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil, dan sifat jaiz? Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib yaitu sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Nah, sifat wajib ini ada 20 sifat yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok, 4 kelompok. Kita lihat, ada 20 sifat wajib ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Apa saja 4 kelompok itu? Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Yang tergolong sifat nafsiyah yaitu sifat wajib wujud. Dan yang kedua, kelompok sifat salbiyah. Kita lihat. Nah, apa saja yang tergolong dalam sifat salbiyah ini? Sifat-sifat wajib Allah apa saja? Kita lihat. 1. Qidam. 2. Baqa. 3. Mukhalafatul lil khawadisi. 4. Qiyamuhu binafsihi. Dan 5. Wahdaniyah. Adapun kelompok yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Apa yang tergolong dalam sifat ma'ani ini? Kita lihat di sini. 1. Qadiron, 1 kudrat, 2 iradat, 3 ilmu, 4 hayat, 5 sama, 6 basor, 7 kalam. Dan yang terakhir, kelompok sifat maknawiyah. Apa saja yang tergolong dalam sifat maknawiyah ini? Kita lihat di sini. 1 qadiron, 2 muridan, 3 aliman, 4 khayyan, 5 sami'an, 6 basmiron, 7 mutakalliman. Ini pembagian sifat wajib Allah yang ada 20, kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Nah, ini kalian harus benar-benar mengingat ya. Nah, untuk dapat mengingat sifat-sifat wajib Allah ini, coba kita dengar bagaimana cara cepat untuk dapat menghafal sifat-sifat wajib Allah ini. Kita dengarkan lagu yang berikut ini. Allah wujud qidam
سماع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما. Demikian tadi pembagian cara menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah. Sekarang kita pada sisi yang kedua, yaitu mempelajari sifat mustahil Allah. Apa sifat mustahil itu? Sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah. Ada berapa sifat mustahil Allah itu? Kita lihat di sini ada 20 sifat. Yang di dalamnya tergolong apa saja? Tentu kalian hafal. 1 Adam, 2 Kudus, 3 Fana, 4 Muhammad salatu lil hawadisi, 5 Ikhtiyaju li ghairihi, 6 Ta'addud, 7 Ajzun, 8 Karoha, 9 Jahlun, 10 Al-Maut, 11 Sumum, 12 Umyun, 13 Bukmun, 4 Kaunuhu Ajizan, 15 Kaunuhu Mukrihan, 16 Kaunuhu Jahilan, 17 Kaunuhu Mayyitan, 18 Kaunuhu Asaman, 19 Kaunuhu A'ma, dan 20 Kaunuhu Abkama. Ini sifat-sifat mustahil Allah yang ada 20. Nah, untuk sifat mustahil ini bagaimana cara kita menghafalkannya? Ini juga ada caranya. Nah, dengan cara dilakukan. Sekarang mari kita simak lagu berikut ini supaya kalian lebih cepat untuk menghafal sifat-sifat mustahil Allah tersebut. Silakan didengarkan. Adam hudus fana mumassalatul lil hawadithi qiyamuhu bi ghairihi ta'addud ajzun karoha jahlun al-mautu summun umyun bukmun kaunuhu ajizan kaunuhu mukrohan kaunuhu jahilan kaunuhu mayyitan kaunuhu as-samma kaunuhu a'ma abkama. Anak-anakku, demikian tadi sifat mustahil bagi Allah dan cara untuk menghafal sifat-sifat mustahil Allah. Mudah bukan? Nah, sekarang yang ketiga yaitu sifat jaiz Allah. Apa artinya sifat jaiz? Yaitu sifat yang bisa ada atau tidak ada pada Allah. Maksudnya bagaimana? Allah bebas dengan kehendaknya sendiri tanpa ada yang memaksa. Nah, ada berapa sifat jaiz Allah itu? Sifat jaiz Allah hanya satu. Apa satu itu? Yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya berbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya atau meninggalkannya. Nah, ini sifat jaiz bagi Allah. Ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang memaksa. Itu kehendak Allah sendiri. Dan ciptaan Allah tidak ada yang sifatnya sia-sia. Nah, anak-anakku, yang terakhir yaitu setelah kita belajar tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, sekarang bagaimana cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Apa saja itu? Pertama, orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah, dia akan memiliki jiwa yang sabar dalam menghadapi suatu apapun, karena dia sering berdoa untuk dijadikan Allah sebagai hamba yang sabar. Ya, jadi orang yang beriman kepada sifat Allah itu akan memiliki sifat sabar.
Yang kedua, orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah itu akan selalu menyembah hanya kepada Allah dan tidak pernah menyekutukannya. Contoh yang ketiga, orang yang beriman kepada sifat Allah yaitu selalu berhati-hati dalam segala tindakan dan perbuatan, karena Allah Maha melihat dan Maha teliti, sehingga kita tidak mungkin berbuat sesuatu tanpa penglihatan dari Allah. Dan yang terakhir, contoh terakhir ini, perilaku orang yang beriman pada sifat Allah yaitu selalu rendah hati kepada siapapun. Nah, demikian anak-anakku, materi pelajaran kali ini tentang sifat-sifat bagi Allah. Demikian, semoga anak-anakku paham dengan apa yang kami terangkan, dan semoga baiklah anak-anakku, cukup materi pada hari ini. Saya berdoa kita mampu sukses bersama, menjadi siswa hebat, meraih prestasi dan berkah karena Allah. Tetap semangat, jaga kondisi, ikuti protokol kesehatan, dan siap berprestasi karena Allah. Ila liqa, ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.